dalam membuat pupuk ini kami tidak menggunakan molase ataupun E4, jadi hanya direndam dengan air saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, inilah sedikit kebun kecil kami ya. Kalau ini di lantai 2 ya. Banyak sekali tanaman yang kami tanam di sini yang meski lahannya sempit dan kami hanya menyisihkan sebagian dari teras lantai 2 ini ya. Dari berbagai macam jenis tanaman yang kami tanam di sini, ini ada pare, ada gambas, ada terong, ada cabai, dan ada juga bunga matahari, dan masih banyak lagi yang kami tanam di sini. Semuanya ini tanaman yang ada di sini ini sering kami siram dengan pupuk organik cair yang kami buat sendiri, yang di dalamnya dalam satu pupuk itu yang kami buat itu mengandung sudah lengkap unsur-unsur harinya ya. Ada NPK-nya juga sudah lengkap, ditambah pula dengan ZPT. Dan dalam kami membuatnya itu juga sangat mudah dan super cepat, karena pupuk organik cair tadi hanya kami buat dalam 1 hari saja dan langsung bisa diaplikasikan ke berbagai macam jenis tanaman. Kita langsung saja bagaimana cara membuat pupuk organik cairnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam jenis bahan-bahan yang akan kita butuhkan ya. Nah, kebetulan di sini kami juga memiliki pohon pisang sendiri di kebun Taman Inspirasi. Jadi ada daun yang kurang bagus akan kami petik dan kami jadikan pupuk organik cair juga. Biasanya daun dan batang pohon pisang ini kami jadikan kompos. Kali ini kami akan jadikan pupuk organik cair ya, biar tambah lengkap unsur nutrisinya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini kami sudah menyiapkan ada sawi putih yang sudah kurang bagus. Ini daun pisangnya dan juga pelepahnya, ada timun juga yang sudah kurang bagus dan ini kami manfaatkan juga. Ada kulit pisang, kemudian ada kulit mangga, dan juga saya tambahkan adalah bawang merah, ini sebagai ZPT. Kalau biasanya ini saya memanfaatkan kulitnya saja, sekarang saya juga tambahkan umbinya juga, karena kalau kulitnya itu bisa untuk pestisida dan bawang merahnya ini juga bagus untuk ZPT. Dan agar baunya dari pupuk organik cair ini nantinya itu lebih sedap, lebih harum ya, karena biasanya kalau pupuk cair itu kan baunya agak kurang enak, apalagi ada berbagai macam jenis daun-daunan. Nah, ini ada jeruk ya. Meski jeruknya itu sudah busuk seperti ini ya, tapi kalau nanti sudah dibuat pupuk organik cair, ini bau busuknya itu sudah hilang, sudah baunya nanti sudah harum, sudah enak. Kita potong kecil-kecil dulu ya. Ini mulai saya potong daun pisangnya, dan memang kalau tanaman pisang itu mulai dari buahnya, daunnya, pelepahnya, akarnya, bonggolnya itu sangat bagus sekali. Selain untuk dikonsumsi ya buahnya, ini seluruh bagian dari tanaman daun pisang ini bagus untuk tanaman ya. Bahkan sampai buahnya yang sudah busuk itu tetap bisa dijadikan pupuk organik cair.
dari bahan-bahan yang sudah kami siapkan ini ya. Ini di sini juga ada teh ya, ampas teh. Ini semuanya ini sudah lengkap ya unsur NPK-nya, dan secara detailnya satu persatu kami sudah membahas di video kami sebelumnya tentang beberapa ini bahan yang di sini, kandungannya beserta manfaatnya. Tapi yang pasti ini kandungan gizinya itu sudah sangat bagus untuk berbagai macam jenis tanaman kita. Selain bahan-bahan yang tersedia ini, teman-teman bisa menambahkan bahan-bahan yang lain ya. Itu bisa bawang putih, bisa kulitnya juga, dan juga buah-buahan busuk ataupun kulit buah-buahan, atau berbagai macam jenis sayuran mungkin yang teman-teman punya dan sudah tidak terpakai, atau mungkin sisa dapur waktu masak. Nah, teman-teman bisa dicampurkan di sini. Ini semuanya sudah kami potong, kita masukkan ke dalam ember. Ini kami menggunakan ember kecil ya, karena memang kami membuatnya dalam skala kecil. Ini sebagai contoh saja. Kalau teman-teman mau membuat dalam porsi yang besar, bisa menggunakan ember yang besar juga. Kemudian ini saya tambahkan air kolam lele, karena kami juga memelihara lele, jadi agar nutrisinya semakin lengkap lagi, kami memakainya air kolam lele. Kalau teman-teman tidak punya air kolam lele, bisa menggunakan air PDAM, air sumur, ataupun air kolam koi. Kalau teman-teman habis menguras akuarium, juga bisa dimanfaatkan untuk menambahkan air di ini bahan-bahan yang akan kita buat ini. Yang penting bukan air limbah yang kotor ya, dan juga beracun. Sudah, kita tutup, kita diamkan kurang lebih 1 hari 1 malam atau 24 jam. Nah, setelah 1 kali 24 jam kita coba buka. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada putih-putihnya. Ini tidak apa-apa, ini bagus ya, tidak berbahaya. Dalam membuat pupuk ini kami tidak menggunakan molase ataupun E4, jadi hanya direndam dengan air saja selama 1 hari 1 malam. Dan ini langsung sekali pakai. Nah, cara pengaplikasiannya ya seperti ini. Nah, kita ambil airnya saja ya, untuk lebih mudah ini saya menggunakan pot ya, agar ampas-ampasnya tidak ikut, karena nanti ini bisa kita manfaatkan lagi. Nah, airnya kita ambil, ini saya tambahkan air lagi, karena seperti yang teman-teman lihat ini masih terlalu pekat ya, karena baru pertama dipakai. Jadi takutnya nanti kalau disiramkan langsung ke tanaman ini dikhawatirkan akan overdosis dan tanamannya itu bisa layu. Jadi saya tambahkan air ya. Teman-teman bisa mengira-ngira sendiri bagaimana kepekatan dari pupuk organik cair ini, karena terkadang bahan yang kita gunakan dan jumlah yang kita gunakan berbeda-beda, jadi hasilnya juga berbeda-beda. Maka perbandingan antara pupuk organik cairnya dengan airnya pun juga berbeda-beda. Nah, di sini kita harus menyesuaikan sendiri ya. Ampasnya tadi yang sudah kita ambil airnya, ini bisa kita tambahkan air lagi dan bisa difermentasi lagi selama semalam lagi, besok bisa kita gunakan lagi. Jadi memang kami ini membuatnya untuk sekali pakai, menggunakan ember kecil ya. Selain di ember kecil, ini kami juga menyediakan di ember yang besar untuk skala besar ya, karena jika tanamannya itu terlalu banyak, kadang ini untuk satu ember kecil ini kurang ya. Jadi kami juga membuatnya di ember yang besar. Dan meski hanya dengan menggunakan ember kecil dan hasilnya sedikit, tapi nanti kalau sudah dicampur dengan air ya, dengan dosis yang tepat, ini bisa untuk berbagai macam jenis tanaman ya. Banyak tanaman yang bisa kita siram dengan air segini ya. Ini digunakan tiap hari tidak apa-apa, asal kalau mau tiap hari jangan terlalu pekat ya. Jadi
Kalau mau tiap hari harus yang encer sekali seperti itu. Tapi idealnya ini kami menggunakan biasanya 3 hari sekali ya untuk satu jenis tanaman. Jadi kami menyiramnya dengan air seperti ini, air pupuk organik cair seperti ini secara bergiliran atau rolling untuk semua jenis tanaman yang ada di kebun Taman Inspirasi ini. Nah, ini untuk hari yang kedua ya. Kemarin yang sudah ditambahkan air lagi, sudah ganti air lagi ya. Sudah bentuknya seperti ini, sudah tidak sepekat hari yang pertama. Nah, kalau teman-teman punya sampah lagi, mungkin sisa-sisa kulit buah-buahan, bisa saja langsung dimasukkan di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tanaman-tanaman yang sering disiram dengan tadi pupuk organik cair tadi, ini akan lebih subur, sehat, rimbun, dan kalau buah-buahan juga itu lebih lebat dan rasanya juga lebih manis dan lebih rajin berbuah. Nah, teman-teman, itu tadi ya cara membuat pupuk organik cair dengan cara yang mudah, murah, dan praktis ya, karena hanya 1 hari 1 malam saja sudah jadi, tanpa gula, tanpa E4 ya, dan hasilnya juga bagus, tidak berbau ya, pokoknya tidak berbau, dan hasilnya juga bagus ya. Tanaman lebih subur dan sehat. Nah, teman-teman, semoga tips dan sajian tadi bermanfaat untuk teman-teman dan menginspirasi teman-teman sekalian untuk terus semangat berkebun. Nah, jangan lupa, kami mohon maaf jika dalam penyajian video ataupun tutur kata ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar kita terus mendapatkan petunjuk darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.